Tentunya ini adalah masalah kewanitaan yang memang benar-benar kompleks ya. Banyak sekali orang mengeluhkan nih, aduh kenapa ya kok keputihan gitu, kenapa ya kok berbau, kenapa ya kok gatal sekali, kenapa tidak keset, kayak gitu ya. Banyak sekali pertanyaan seperti itu dan hampir semua wanita pasti pernah mengalami itu semua. Pada video kali ini mari kita bahas ya gimana caranya merawat misfi kita agar tetap sehat, tidak bau, tidak gatal, tidak keputihan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita benahi dulu tuh kita pas ceboknya itu sudah benar atau belum. Percuma kita bla 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 panjang kali bang, tapi ternyata kita ceboknya salah. Itu adalah hal yang sepele tapi sangat berarti. Misalnya saja moms nih asal aja cebok gitu ya, apalagi yang duduk gitu, yang toilet duduk, cebok dari belakang sini disemprot, ini yang muter ini semprotnya ya. Jadi seolah-olah tidak ada arah, tidak tahu nanti saya tuh nyemprot ada efeknya tidak, ada malah menimbulkan bakteri atau tidak. Jadi perlu kita benahin dulu itu. Yang benar ketika kita cebok yaitu adalah dari arah ke depan ke belakang. Dari arah depan, dari mohon pubis ataupun dari bagian atas ke belakang sampai dengan anus. Jangan kebalik nih. Kalau dari anus, dari belakang dulu, yang ada bakteri, kotoran yang ada dari anus masuk ke dalam vagina kita, lebih berbahaya lagi. Tentunya jangan lupa, pasti banyak yang sering lupa, kita cuci tangan tidak. Ketika kita mau buang air kecil, buang air besar, kita cuci tangan tidak. Setelahnya pun kita cuci tangan atau tidak. Kita tidak tahu nih misalnya kita habis memegang apa. Apalagi pas pandemi COVID-19 seperti ini, kita pegang uang, kita nggak tahu nih uang ini banyak sekali bakteri yang ada di situ. Kalau di zoom itu uang banyak sekali, yang tangan kita juga. Makanya sangat penting sekali cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu adalah penggunaan celana dalam ataupun celana luar kita. Sebaiknya ketika kita memilih celana dalam, pilihlah yang nyaman ya. Yang nyaman, yang terbuat dari katun dan tidak ketat. Nyaman moms, dingin, tidak panas, tidak ketat. Karena ketika panas, ketika ketat, sebenarnya kita tidak nyaman. Mungkin karena kita mengikuti stylist gitu ya, mengikuti model seperti itu. Jadi malah kita sendiri yang kena getahnya, kena efeknya yang tidak bagus juga. Jadi perlu kita sadari bahwa penggunaan celana itu juga berpengaruh besar terhadap misfi kita. Misalnya terlalu ketat pun juga aliran darah juga tidak bagus juga ya moms. Selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan, menggunakan panty liner tidak ya. Jadi kita menggunakan panty liner tidak, kita menggunakan sabun tidak. Ketika kita membersihkan misfi, misalnya saking aduh parnonya nih, nanti dikomplain suami tidak wangi, dikomplain suami tidak bersih, becek bla bla bla, dibersihkan pakai sabun. Kita tidak tahu sebenarnya di misfi kita itu ada yang namanya bakteri baik dan bakteri jahat. Ketika kita bersihkan semua nih pakai sabun, hilanglah semua itu bakteri baik, yang ada malah bakteri jahat. Sama ketika kita menggundulkan nih ini, aduh gatel nih misalnya, dikiranya nanti tidak bersih. Masa iya sampai kayak hutan lebat gitu ya, daerah rambut kewanitaannya gitu, malah dipangkas semua, dipangkas rata, digundulin sampai mulus biar dibilang bersih sekali, biar dibilang tidak bau, tapi malah salah. Sebaiknya ketika kita memotong
bulu rambut daerah kewanitaan kita, sisakan sedikit. Kita boleh merapikan, tapi sisakan sedikit. Jadi jangan sampai mulus. Ketika kita mulus, bisa saja itu menyebabkan iritasi juga. Iritasi pun juga meningkatkan bakteri dan jamur sarang di situ. Jadi sebaiknya sabun, panty liner, apalagi digundul tuh rambutnya dihilangkan semua, dihindari. Karena rambut itu juga berfungsi. Kenapa Allah ciptakan itu? Pasti ada fungsinya. Jadi ketika rambut panjang itu akan masuk ke sela-sela, jadi tambah bikin gatal kan, jadi moms tidak nyaman. Tapi ketika kita gundul bersih juga bikin gatal nanti numbuhnya, sama aja. Jadi sebaiknya tetap disisakan aja. Jadi biar tetap rapi, namun tidak berbahaya juga buat kita. Gitu. Terus selanjutnya jangan lupa nih, kita misalnya nih habis haid takut bau, jadinya kita makainya pembalut yang ada parfumnya biar wangi. Iya, biar suami seneng. Ya elah, bukannya malah kita itu wangi, kita malah bikin sarang di situ. Misalnya kita pakainya yang parfum, bisa iritasi. Katakanlah cukuplah kita itu sering ganti pembalut, sering ganti celana. Secara tidak langsung kita itu juga menjaga kebersihan diri kita sendiri untuk tidak jorok, apalagi di daerah kewanitaan kita. Sama kayak mandi 2 kali kan, jadi minimal tetap 2 kali juga ganti pembalut, ganti celananya. Syukur-syukur bisa lebih bersih lagi. Tidak perlu yang parfum, tidak perlu sabun, udah sering ganti celana, sering ganti pembalut ketika haid, itu malah lebih bagus. Jadi kita bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri. Gitu. Silahkan misalnya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Misalnya ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di situ ataupun WA ataupun menghubungi saya secara langsung. Ya moms, gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kita tahu apa yang ada dan kita tahu bagaimana cara menjaga dan merawat tubuh kita sendiri. Apa yang tahu, apa yang dikeluhkan diri mom sendiri, yaitu adalah mom sendiri. Kita boleh membuat bahagia suami, tapi kita juga harus tahu, misalnya saya buat ini, saya bikin ini, ada tidak efek yang ditimbulkan. Jadi jangan hanya semata-mata ingin dipuji suami, tapi malah membahayakan diri kita sendiri. Buatlah suami bahagia, tapi kita juga harus membuat diri kita bahagia, ya. Tetap menjaga kebersihan. Itu pesan saya. Jangan membahagiakan orang lain tapi malah diri kita tidak bahagia karena kita merasakan bau, merasakan gatal ya, merasakan tidak nyaman. Gitu. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Nanti kita bahas di video saya selanjutnya. Kalau ada yang perlu diskusikan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.